wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak hebat Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 4M. 1. Mengenakan masker ketika keluar rumah. 2. Menjaga jarak antar individu. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan agar kita senantiasa terhindar dari COVID-19. Anak-anak hebat, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, supaya kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kelancaran dan kesuksesan dalam belajar, serta masa depan yang bahagia dan sejahtera. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak hebat, pada kesempatan ini bersama saya Bu Ahmalia akan menemani kalian dalam pembelajaran lewat video, yaitu muatan bahasa Indonesia kelas 6 tema 5 dengan materi mengenal formulir. Silahkan kalian menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan siswa dapat 1. Mengetahui apakah formulir itu. Yang kedua, dapat mengisi formulir dengan benar sesuai dengan petunjuk pengisian. Yang ketiga, menunjukkan macam-macam formulir. Yang keempat, dapat mengisi formulir pendaftaran dan pengiriman barang serta LJK. Baiklah, mari anak-anak kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah formulir itu? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya. Umumnya berisi tentang 1. Nama lengkap. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Yang ketiga, umur. Yang keempat, alamat. Petunjuk pengisian formulir harus kita perhatikan. Untuk mengisi pengisian formulir harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, formulir menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, tulislah alamat rumah beserta kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dan tetap mencantumkan kode pos. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti hal yang dimaksud. Yang keenam, tanda tangan yang disertai dengan nama lengkap. Selanjutnya, ada beberapa contoh formulir, yaitu 1. Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran contohnya bisa kalian lihat pada contoh berikut. Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler
dan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Kalian bisa memperhatikan tentang perbedaannya. Yang formulir pendaftaran harus melengkapi identitas diri, antara lain nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa, dan juga jenis ekstrakurikuler yang diikuti. Misalnya pilihan pertama dan pilihan kedua. Jangan lupa kita bubuhi tanda tangan beserta nama lengkap. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Pada daftar riwayat hidup, data yang harus dituliskan terdiri dari 1. Identitas diri, 2. Riwayat pendidikan, 3. Pengalaman kerja. Yang ketiga, contoh formulir pengiriman barang. Data yang harus ditulis meliputi data identitas penerima dan data identitas pengirim barang. Yang keempat, lembar jawab komputer atau sering disingkat LJK. Data yang perlu dituliskan meliputi nama lengkap, tanggal lahir, nomor peserta, dan mata pelajaran ujian. LJK, pengisian formulir harus selalu memperhatikan petunjuk pengisian. Cara pengisian formulir LJK beda dengan yang lainnya. Misalnya, kalau LJK pengisiannya menggunakan alat tulis pensil 2B misalnya. Nah, selanjutnya dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat simpulkan bahwa formulir adalah secari kertas yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Yang kedua, formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya. Yang ketiga, formulir harus diperhatikan petunjuk pengisiannya terlebih dahulu. Demikian pembelajaran kali ini. Apakah di antara kalian ada yang bertanya? Oh ya, bagus sekali. Apa akibatnya jika pengisian formulir tidak mematuhi petunjuk pengisian formulir? Akibatnya akan terjadi hal-hal yang tidak jelas karena pengisian data yang kurang valid. Demikian. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Apabila selesai mengerjakan latihan ini, kamu menulis jawabannya, kemudian kamu kirim kepada Bapak Ibu gurumu masing-masing, bisa melalui WhatsApp, Classroom, Google Classroom, atau media lainnya. Nah, itulah pelajaran kelas 6 tema 5 yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian harus rajin belajar dan berdoa untuk menyongsong masa depan. Jika ada salah mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.